kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, orang tua Richard Eliezer hadir dalam sidang pembunuhan Yosua di mana anaknya hari ini pertama kali dimintai keterangan sebagai terdakwa. Sebelum sidang dimulai, kedua orang tua sempat dihampiri dan dipeluk oleh Richard. Kedua orang tua Richard bersyukur banyak dukungan kepada anaknya meski didakwa sebagai salah satu pembunuh Yosua. Selain berterima kasih kepada Presiden, Kapolri, dan Kabareskrim, mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada hakim. Kami tidak mengharapkan apa yang berlebihan, tetapi kami selalu mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, apa nanti hasilnya, itu yang terbaik dari Tuhan. Itu harapan dari kami berdua sebagai orang tua. Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae hari ini menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam persidangan lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Eliezer memberikan keterangan sebagai terdakwa untuk pertama kalinya di hadapan majelis hakim. Persidangan lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim dalam kapasitasnya sebagai terdakwa. Sebelumnya, terdakwa Richard Eliezer telah menghadirkan 4 orang saksi ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan di hadapan majelis hakim. 4 saksi ahli yang dihadirkan diantaranya Guru Besar Filsafat Moral, Profesor Dr. Romo Frans Magnis Suseno, ahli psikologi forensik Reza Indragiri, psikolog klinis Liza Marieli, serta ahli hukum pidana Albert Aris. Oleh Verdi Sambo apa pada waktu itu? Jadi pada saat itu saya diajak ke dalam, Yang Mulia, duduk di dalam. Saya duduk di kursi yang sofa yang satu, Pak Sambo duduk di sofa yang panjang, Yang Mulia, sebelah ke arah saya, dekat ke saya. Terus pada saat itu Bapak nanya ke saya, Yang Mulia, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya jawab, saya tidak tahu Bapak. Nah, habis itu dia diam, Yang Mulia. Kan saya nangis beliau, Yang Mulia, dari depan lift keluar lift itu memang beliau nangis, Yang Mulia. Terus dia tanya ini apa, Yang Mulia, tentang kejadian. Saya bilang saya tidak tahu. Baru dia bilang Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Terus diam lagi, Yang Mulia, diam, nangis lagi, Yang Mulia. Baru dia bilang memang kurang ajar anak itu, sudah nggak menghargai saya, dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam, Yang Mulia. Pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga, Yang Mulia, karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu, kan dia bilang ada pelecehan, Yang Mulia. Tapi kan saya tidak tahu itu di Magelang. Dan pada saat itu kan yang ada di Magelang kan yang untuk anggotanya saya, almarhum, sama Bang Riki. Jadi otomatis yang bertanggung jawab di sana ya kami bertiga, Yang Mulia. Pada saat itu saya bingung juga, rasa salah juga, Yang Mulia, karena saya tidak mengetahui kejadian di Magelang. Habis itu dia maju, Yang Mulia, mengubah posisi. Pertama kan biasa, Yang Mulia, duduk. Habis itu dia merapat begini ke saya, Yang Mulia. Baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya, dia bilang ke saya, Yang Mulia. Kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Chat. Saya pada saat itu cuma jawab, siap Bapak. Seperti apa informasi terkini terkait sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua? Kami telah terhubung dengan rekan Esra Ambarita yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Esra, fakta menarik apa lagi yang tergali dalam persidangan hari ini?
Ya, Adisa dan juga pemirsa, ada banyak sekali fakta menarik yang kita dapatkan hari ini, mulai dari sidang Barada Richard Eliezer hingga hari ini masih berlangsung sidang untuk obstruction of justice, di mana hari ini ada 3 orang yang konfrontasi untuk mendengarkan keterangannya dalam keterlibatan menghancurkan barang bukti berupa CCTV. Dan saat ini memang masih dalam proses ataupun dalam diskor ataupun break, dan kita akan menunggu lanjutannya seperti apa dari ketiga terdakwa. Ada 3 terdakwa, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman. Tadi yang sudah berlangsung adalah Hendra Kurniawan yang menceritakan kembali di muka sidang bagaimana ia terlibat langsung dalam menghancurkan DVR CCTV ini. Ia menjelaskan bahwa ia tidak mampu melawan sang jenderal hingga mengikuti apa yang dikatakan oleh Verdi Sambo. Dan ia pun mendengarkan skenario dari Verdi Sambo, yakni tembak-menembak, dan ia sekali lagi hanya bisa mengikuti apa yang dipercayakan oleh Verdi Sambo. Dalam hal ini juga ia melibatkan Agus Nurpatria kemudian Arif Rahman untuk membantunya mengamankan CCTV di Duren 3 ataupun di TKP dari almarhum Yosua Huta Barat. Dan sekali lagi sempat tadi hakim menyayangkan mengapa Hendra Kurniawan mengartikan makna mengamankan ini dalam konteks penyelidikan namun tidak melawan dari Verdi Sambo, mengingat tugasnya juga adalah harusnya sebagai seorang polisi memahami atau membaca apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Kita akan sama-sama menunggu fakta menarik lainnya, karena juga tadi di penghujung dari keterangan Hendra Kurniawan, dari Arif Rahman sempat memberikan sanggahan kepada mantan atasannya bahwa selama tanggal 8 hingga tanggal 13 Juli ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menonton DVR CCTV yang dilarang oleh mantan atasannya tersebut, dan ia dengan bergetar menelpon kembali Hendra Kurniawan mengatakan apa yang dia lihat, dan ia mengatakan bahwa bagaimana ini bisa terjadi karena saya akan bisa terkena proses hukum kembali. Namun lagi-lagi dari Hendra Kurniawan pun menenangkan dari Arif Rahman. Namun sekali lagi dari Hendra Kurniawan tetap bersikukuh dengan apa yang disampaikan tanpa menampik ataupun membantah apa yang disampaikan dari Arif Rahman. Kembali ke studio, Adisa. Baik, Esra, jadi kalau untuk terkait sidang perintangan penyidikan kali ini, selain beberapa fakta bahwa ada CCTV yang dihilangkan, kemudian perintah-perintah tanpa ada informasi yang jelas, apalagi yang tergali dalam sidang kali ini? Apakah ada yang sebelumnya itu menjadi misteri? Ya, yang menarik adalah mengenai masih terkait CCTV ini, Anissa dan juga pemirsa, di mana memang sempat hakim terus mencecar terkait CCTV ini. Mengapa dari Hendra Kurniawan justru menjalankan tugasnya, apalagi terkait saat di TKP ataupun ketika kejadian pada 8 Juli sudah ada penyidik. Namun mengapa ia justru datang ke TKP untuk membantu Verdi Sambo dan mengambil alih ataupun selama 20 menit berada di TKP. Namun sekali lagi ia mengatakan bahwa ia hanya mengikuti apa yang diperintahkan Verdi Sambo dan percaya kepada Verdi Sambo mengenai semua skenario yang ia bangun. Bahkan ia pun tidak mampu melawan mantan San Jenderal tersebut, sehingga ia harus pun mengerahkan anak buahnya seperti Agus Nurpatria, kemudian juga Arif Rahman. Namun yang paling sangat menariknya sekali lagi, Anissa dan pemirsa, terkait Arif Rahman banyak sekali membantah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Hendra Kurniawan. Namun Hendra Kurniawan menutupnya bahwa ia sudah sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Dan tadi pun sempat kami berbincang kepada kuasa hukum dari pihak Arif Rahman bahwa apa yang disampaikan oleh Hendra Kurniawan justru ataupun statementnya ini menguntungkan untuk pihak Arif Rahman untuk membuktikan di muka sidang bahwa Arif Rahman dalam hal ini hanya menjalankan perintah yang disampaikan Hendra Kurniawan, dan ia hanya menonton CCTV sehingga ia sempat ketakutan dan memperjelasnya kepada atasannya, termasuk menghadap kepada Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, dan juga Agus Nurpatria. Anissa. Esra, apakah sudah terungkap apa ya sebenarnya yang dijanjikan oleh Verdi Sambo sampai anak-anak buahnya ini melakukan pemufakatan jahat tanpa bertanya informasi yang jelas, tanpa bertanya lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi? Kalau mengikuti persidangan dari hari sebelumnya, memang ini belum ada perkataan atau apapun yang dijanjikan oleh Verdi Sambo kepada anak buahnya atau mantan anak buahnya. Ini lebih spesifiknya mereka menuruti, karena dari mantan sang jenderal ini lebih mengatakan ataupun ini perintah kepada mereka, dan seolah-olah memang baku tembak tersebut kemudian motif pelecehan seksual yang pada Putri Chandrawati inilah yang kemudian menggerakkan apa yang harus mereka kerjakan, yakni tugas-tugas mereka dalam mengamankan CCTV ataupun ada sebanyak 20 CCTV yang disebutkan Hendra Kurniawan dalam persidangan tadi, dan tidak ada
ada latar belakang apa yang hendak diberikan atau motif maupun apa yang akan diberikan lagi kepada mereka, mengapa mereka harus mengamankan ini. Ini belum kami temukan di persidangan, masih pada konteks mereka tidak mampu melawan sang jenderal hingga mengikuti semua skenario yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Anissa. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Esra. Pemirsa, beredar video diduga menampilkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso membahas vonis Verdi Sambo. Dalam video itu, Hakim Wahyu disebut menghubungi Kabareskrim Polri dan membocorkan akan memvonis mati Verdi Sambo. Dua video diduga menampilkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili kasus Verdi Sambo, Wahyu Iman Santoso, beredar di media sosial. Dalam video ini dinarasikan Hakim Wahyu membocorkan vonis Verdi Sambo kepada Kabareskrim Polri. Wahyu menyebut akan memvonis mati Verdi Sambo. Bukan, masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya nggak butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Betul. Saya nggak butuh pengakuan. Itu kan bisa dinilai sendiri. Iya. Nah, saudara itu kan hanya saudara membuat kayak gitu. Kemarin ini menurut saya sebenarnya udah gatal, tapi saya belum. Dalam video ini ada pula seorang wanita yang tengah berbincang bersama pria diduga Hakim Wahyu. Keduanya juga membahas vonis Sambo. Menanggapi ini, pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengaku belum memastikan kebenaran video. Sementara Hakim Wahyu enggan berkomentar. Pak Hakim, izin soal video TikTok yang menyatakan Bapak itu menyatakan vonis Sambo itu seumur hidup, gimana Pak? Adapun Komisi Yudisial menyebut sudah mendapatkan kedua video dan tengah menelusuri kebenaran isi video. Persidangan kasus pembunuhan Yosua dimulai sejak pertengahan Oktober 2022 dan masih berlangsung hingga kini. Sejumlah saksi telah dihadirkan dan fakta-fakta baru dibeberkan. Majelis Hakim juga sudah memeriksa langsung TKP rumah Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Kini publik menantikan putusan hakim yang seadil-adilnya terhadap kelima terdakwa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Meski sedang memeriksa kebenaran dua video yang beredar di sosial media, Komisi Yudisial tidak akan memeriksa hakim kasus Sambo saat sidang masih berjalan karena pemeriksaan bisa dianggap menekan kemandirian hakim. Dalam pelaksanaannya tentu kita tidak akan memeriksa hakim ketika dia memimpin persidangan. Karena itu bagian dari, dapat diduga ya, bagian dari intervensi terhadap kemandirian hakim. Nah, tentu kita akan menunggu persidangan ini selesai. Nah, kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, maka kita tidak akan memeriksa hakim. Jadi tidak dalam konteks pemeriksaan, tapi dalam konteks meminta keterangan dari hakim, gitu ya, untuk kemudian menceritakan rekaman video itu dalam konteks apa dan seterusnya, gitu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi rumah Verdi Sambo untuk memeriksa lokasi penembakan Yosua. Hakim memeriksa dua rumah Sambo di Jalan Saguling dan di Perumahan Duren 3, Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Wahyu Iman Santoso Rabu siang mendatangi rumah Verdi Sambo untuk memeriksa lokasi penembakan Yosua. Hakim memeriksa dua rumah Sambo di Jalan Saguling dan di Perumahan Duren 3, Jakarta Selatan. Peninjauan tersebut dilaksanakan bersama jaksa dan tim kuasa hukum para terdakwa. Majelis Hakim meninjau ke TKP pembunuhan Yosua untuk mengetahui lebih detail peran dan posisi para terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di lokasi. Diharapkan majelis dapat mempunyai pandangan atau setelah melihat langsung kondisi pada saat kejadian pada tanggal 8 itu. Artinya di mana posisi Ibu Putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan Ibu Putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu.
Tak hanya memasuki satu persatu ruangan di TKP, hakim juga meninjau lokasi CCTV yang ada di sekitar rumah Ferdi Sambo. Bahwa dengan hadirnya majelis hakim bisa melihat langsung secara visual terkait rumah yang ada di Saguling dan rumah Duren 3. Kami melihat bahwa ada beberapa catatan terkait rumah Saguling di mana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV lantai 2 dan lantai 3. Tadi majelis hakim sudah melihat secara langsung ya bahwa ada CCTV sebenarnya. Dan kedua, terkait yang ada di rumah Duren 3 ini menjelaskan posisi dari para terdakwa ketika terjadi penembakan, di mana jaraknya sangat dekat. Ada salah satu terdakwa yang menyampaikan tidak melihat, menurut kami sangat tidak mungkin karena jaraknya sangat dekat. Secara teknis, majelis hakim ingin melihat secara langsung posisi masing-masing terdakwa saat rekonstruksi seperti yang ada di dalam BAP. Hakim juga akan menilai apakah fakta di lapangan sesuai dengan keterangan masing-masing terdakwa dalam persidangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.